السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. 145 hadits tentang ruqyah, yang ke-41 sampai ke-55. 41 Sunan Ibnu Majah 3503 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abu al-Hashib, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan dan Mis'ar dari Abad bin Khalid dari Abdullah bin Shaddad dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya untuk meruqyah dari penyakit Ain. 42 Sunan Ibnu Majah 3504 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sulaiman dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Husain dari Asy-Syafi'i dari Buraidah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan ruqyah kecuali dari penyakit Ain atau sengatan kala jengking. 43 Sunan Ibnu Majah 3505 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Muhammad bin Umarah dari Abu Bakar bin Muhammad, bahwa Halidah binti Anas Ummu Bani Hazm As-Sa'idi datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta pertimbangan kepada beliau untuk diruqyah, maka beliau memerintahkan terapi dengan ruqyah. 44 Sunan Ibnu Majah 3506 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abu al-Hashib, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Isa dari Al-Amasi dari Abu Sufyan dari Jabir. Dia berkata, kaum Ansyar ada satu keluarga yang dipanggil dengan keluarga Amru bin Hazm. Mereka sering meruqyah jampi-jampi dari penyakit humah, racun yang diakibatkan oleh sengatan kalajengking, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jampi-jampi. Maka mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah melarang untuk meruqyah, dan kami sering melakukan ruqyah dari penyakit humah. Maka beliau bersabda, tunjukkanlah ruqyahmu kepadaku. Mereka pun membacakannya kepada beliau, dan beliau bersabda, tidak apa dengan ini, karena bacaan ini termasuk dari sesuatu yang dapat menguatkan. 45 Sunan Ibnu Majah 3507 telah menceritakan kepada kami Abdah bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ashim dari Yusuf bin Abdullah bin Al-Harits dari Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan dalam ruqyah jampi-jampi dari penyakit humah, racun yang diakibatkan oleh sengatan kalajengking, dan penyakit Ain serta penyakit luka yang keluar dari rusuk. 46 Sunan Ibnu Majah 3508 telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Hanak bin As-Sari, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwash dari Mukirah dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan dalam ruqyah karena sengatan ular dan kalajengking. 47 Sunan Ibnu Majah 3510 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Amru bin Hazm dari Amru bin Hazm. Dia berkata, aku memperlihatkan gigitan ular kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memerintahkan meruqyah. 48 Sunan Ibnu Majah 3514 telah menceritakan kepada kami Bisir bin Hilal As-Sawwaf, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz bin Syuhaib dari Abu Nadrah dari Abu Saidi, bahwa Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, apakah kamu merasakan sakit? Beliau menjawab, ya. Jibril lalu membaca, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhiyuka min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasidin Allahu yashfiyuka Bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang membuatmu sakit, dari kejahatan semua jiwa,
atau ain, atau orang yang hasad, Allah akan menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. 49 Sunan Ibnu Majah 3515 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan Haf bin Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ashim bin Ubaidullah, dari Ziyad bin Suwaib dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku, beliau lalu bersabda kepadaku, apakah kamu mau aku ruqyah dengan ruqyah yang telah diajarkan Jibril kepadaku? Aku lalu menjawab, demi ayah dan ibuku, tentu ya Rasulullah. Beliau lantas membaca, Bismillahi arqika wallahu yashfiyuka min kulli da'in fika min syarri naffawithati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Dengan nama Allah aku meruqyahmu, dan Allah lah yang menyembuhkanmu dari setiap penyakit yang menimpamu, dari setiap kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Beliau mengucapkannya hingga 3 kali. 50 Sunan Ibnu Majah 3518 telah menceritakan kepada kami Amru bin Utsman bin Saidi bin Katsir bin Dinar al-Himshi, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Sauban dari Umair, bahwa dia mendengar Junadah bin Abu Umayyah berkata, saya mendengar Ubadah bin As-Syamit berkata, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang sakit panas. Lalu Jibril membaca, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhiyuka min hasadi hasidin wa min kulli 'ainin Allahu yashfiyuka. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang membuatmu sakit, dari setiap kedengkian pendengki dan dari setiap penyakit ain, semoga Allah menyembuhkanmu. 51 Sunan Ibnu Majah 3519 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Maimun Ar-Raqi dan Sahal bin Abu Syal, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Malik bin Anas dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniupkan udara saat meruqyah. 52 Musnad Ahmad 3615 telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami M. Ammar dari Qatadah dari Al-Hasan dari Imran bin Husain dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, suatu malam kami berbincang-bincang lama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami mendatanginya pada pagi hari, lalu beliau bersabda, tadi malam seluruh nabi ditampakkan kepadaku beserta umat mereka. Ketika itu lewat seorang nabi beserta 3 orang, lalu lewat seorang nabi bersama sekelompok orang dan seorang nabi bersama beberapa orang, dan lewat juga seorang nabi sendirian, hingga lewat di depanku Musa bersama sejumlah besar dari Bani Israel, dan mereka membuatku takjub. Lantas aku bertanya, siapakah mereka? Dikatakan kepadaku, mereka adalah saudaramu Musa bersamanya Bani Israel. Nabi berkata, lalu di manakah umatku? Lalu dikatakan kepadaku, lihatlah ke sebelah kananmu. Lalu aku melihat dan ternyata satu lembah telah dipenuhi oleh banyak lelaki. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke sebelah kirimu. Lalu aku menoleh dan ternyata sejauh ufuk telah dipenuhi oleh banyak lelaki. Kemudian dikatakan kepadaku, apakah engkau sudah ridho? Aku menjawab, aku telah ridho wahai Rob, aku telah ridho wahai Rob. Nabi berkata, lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika kalian mampu jadilah termasuk dari yang 70.000, dan jika tidak mampu jadilah termasuk dari orang-orang yang memenuhi lembah, namun jika tidak maka jadilah orang-orang yang memenuhi ufuk. Sungguh aku melihat di sana ada orang-orang yang bercampur baur. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsyon dan berkata, berdoalah untukku wahai Rasulullah agar menjadikanku termasuk dari yang 70.000. Lalu Nabi berdoa untuknya. Kemudian seorang lelaki berkata, berdoalah untukku wahai Rasulullah agar menjadikanku termasuk dari yang 70.000.
Nabi menjawab, Ukasyah telah mendahuluimu. Ibnu Mas'ud berkata, kemudian kami memperbincangkan siapakah orang-orang yang termasuk dari 70.000. Kami katakan mereka adalah orang-orang yang lahir pada masa Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah hingga mereka meninggal. Dan perbincangan kami terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan memakai api, tidak juga melakukan ruqyah, serta tidak melakukan tiaroh. Dan mereka bertawakal kepada Robnya. 53 Musnad Ahmad 3628 telah menceritakan kepada kami Abdus Syamad, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ashim dari Zir dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan umat-umat pada suatu musim yang terlihat olehnya umatnya bercerai-berai. Beliau bersabda, maka aku diperlihatkan umatku lalu aku kagum dengan banyaknya jumlah mereka yang memenuhi tanah datar dan gunung. Maka dikatakan kepadaku, sesungguhnya bersama mereka 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka tidak melakukan sundutan api, tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tatayur, berfirasat buruk, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku bagian mereka. Lalu beliau mendoakannya, kemudian yang lain berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku bersama mereka. Beliau bersabda, engkau telah didahului Ukasyah. 54 Sahih Muslim 4055 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al-Makki, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Yazid, yaitu Ibnu Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Jibril datang meruqyahnya. Jibril mengucapkan, Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfiyuka wa min syarri hasidin idha hasada wa syarri kulli dhi'ain. Dengan nama Allah yang menciptakanmu. Dialah Allah yang menyembuhkanmu dari segala macam penyakit dan dari kejahatan pendengki ketika ia mendengki serta segala macam kejahatan sorotan mata jahat semua makhluk yang memandang dengan kedengkian. 55 Sahih Muslim 4056 telah menceritakan kepada kami Bisir bin Hilal Ash-Shawaf, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dari Abu Nadrah dari Abu Saidi, bahwa Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, hai Muhammad, apakah kamu sakit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku sakit. Lalu Jibril meruqyah beliau dengan mengucapkan, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Wallahu a'lamu bis-shawab.